Musim debut Valentino Rossi di kejuaraan dunia 500cc adalah salah satu yang paling bersejarah, karena musim itu langsung menandainya sebagai seorang calon superstar masa depan. Mengendarai motor pabrikan Honda ketiga, Rossi memenangkan 2 balapan dan finish di podium dalam 10 dari 16 hari, meletakkan fondasi bagi karirnya yang legendaris. Namun, itu juga merupakan tahun di mana ia pertama kali mencoba ajang Suzuka 8 Hours, sebuah balapan yang selalu menjadi medan pertempuran presisius bagi para pabrikan Jepang. Pada saat itu, sudah menjadi hal yang umum bagi para pembalap 500cc dan World Superbike untuk pergi ke Jepang pada bulan Juli demi balapan ketahanan 8 jam tersebut. Faktanya, para pabrikan Jepang memastikan para bintang 500cc mereka berpartisipasi dalam ajang ini dengan memasukkan sebuah klausul dalam kontrak mereka. Karena ini adalah balapan individu yang paling bergengsi bagi mereka, dan mereka tidak tanggung-tanggung dalam memastikan memiliki pembalap terbaik untuk menaklukkan balapan tersebut. Mengingat gelar juara Rossi kelas 125cc dan 250cc, ia secara alami dipilih untuk menjadi bagian dari tim Honda di sirkuit berbentuk angka 8 tersebut. Pabrikan yang berbasis di Tokyo itu memasangkannya dengan runner-up WSBK 1999 dan pemenang Suzuka 1996 Colin Edwards. Menciptakan susunan pembalap yang langka, yaitu duo Gaijin atau pembalap asing dalam daftar pembalap mereka. Keduanya mengendarai motor V-Twin baru dari Honda, VTR 1000 SPW, yang dihiasi dengan corak putih merah hijau yang terkenal dari Castrol. Tekanan tentu saja sangat tinggi bagi pasangan ini, mengingat Honda memasuki balapan sebagai juara bertahan 3 kali berturut-turut. Untuk memastikan mereka siap, Honda menerbangkan keduanya beberapa kali ke Jepang untuk menguji motor penerus RC45 yang sangat dominan itu. Edwards memulai balapan dan berhasil merebut pimpinan di awal, meletakkan dasar yang kuat bagi penampilan pertama mereka sebagai duo. Namun, perjuangan mereka runtuh bahkan sebelum 1 jam pertama berlalu ketika Valentino Rossi membuat kesalahan dan terjatuh yang memerlukan perbaikan di pit. Setelah kejadian itu, Rossi mengakui bahwa itu adalah kesalahan konyol yang ia buat. Ia merasa telah memacu motor terlalu keras padahal tidak perlu, dan ia juga merasa sedikit tidak beruntung karena beberapa putaran kemudian pace car keluar. Meskipun kehilangan waktu, pasangan ini melakukan pemulihan yang cepat dan Edwards sedang berjuang untuk memperebutkan posisi 8 besar ketika ia mengalami kecelakaan di jam keempat. Kali ini kerusakannya fatal, dan kedua calon bintang balap motor itu harus tersingkir dari ajang balap ketahanan paling bergengsi di dunia, bahkan sebelum mencapai paruh balapan. Edwards mengatakan pada saat itu bahwa motivasinya sedikit menurun setelah Valentino terjatuh, tetapi ia berhasil bangkit kembali. Ia tidak tahu apa yang terjadi saat ia terjatuh, hanya saja bagian depan motornya tergelincir. Ia mengaku kecewa karena merasa mereka berdua sebenarnya bisa memenangkan balapan. Meskipun Honda tetap berhasil meraih kemenangan dalam balapan tersebut berkat duo bintang lokal, Daijiro Kato dan Toru Kawa, perhatian dengan cepat beralih ke upaya kedua bagi Rossi dan Edwards pada tahun 2001. Kontrak Honda dengan Rossi memiliki klausul untuk 2 balapan di Suzuka 8 Hours karena mereka tahu memenangkan balapan ketahanan itu mustahil pada percobaan pertama. Bagi Rossi, meraih kemenangan pada kesempatan kedua menjadi penting karena berbagai alasan. Selain akan menjadi pencapaian besar dalam karirnya dan membuatnya dikagumi oleh para petinggi Honda, Rossi sebenarnya sudah tidak tahan dengan tuntutan balapan Suzuka dan ingin segera memenangkannya agar ia tidak perlu kembali lagi ke sana. Panas, kelembapan, dan durasi balapan yang panjang menjadi ketidaknyamanan besar bagi Rossi yang terbiasa dengan format gaya sprint dari seri yang sekarang dikenal sebagai MotoGP. Ini juga terjadi pada masa di mana balapan hanya mengizinkan 2 pembalap per motor, yang berarti setiap pembalap harus menyelesaikan sekitar 4 jam balapan di tengah cuaca panas. Oleh karena itu, Rossi mendekati balapan tahun berikutnya dengan determinasi yang baru. Di bawah bendera tim kabin Honda, Rossi dan Edwards memulai balapan dengan sangat kuat. Rossi yang memulai balapan berhasil merebut pimpinan pada putaran kedua. Edwards kemudian melanjutkan kerja bagus Rossi, meskipun pertarungan di barisan depan menjadi sangat ketat di pertengahan balapan. Secara khusus, Edwards terlibat dalam duel menegangkan dengan pembalap 500cc dari tim Pons Honda, Alex Barros. Momen kunci lainnya terjadi ketika rekan setim Barros, Tadayuki Okada, terjatuh tepat di depan Rossi. Rossi harus melakukan manuver menghindar, tetapi berhasil menjaga motornya tetap tegak.
Pertarungan mereka akhirnya ditentukan di jam terakhir ketika Barros membuat kesalahan fatal saat di pit stop yang membuat mereka kehilangan lebih dari 30 detik. Ini memberikan Rossi dan Edwards ruang yang mereka butuhkan untuk melaju dengan nyaman hingga finish. Edwards akhirnya melewati garis finish dengan keunggulan 14 detik dan bergabung dengan Rossi di podium kemenangan saat mereka merayakan kemenangan kelima berturut-turut Honda di Suzuka 8 Hours. Rossi yang saat itu sudah menjadi bintang 500cc mengatakan bahwa ia adalah pembalap Italia pertama yang memenangkan balapan Suzuka 8 Hours, sehingga ia sangat bahagia. Ia menambahkan bahwa balapan ini sangat penting baginya. Balapan tersebut memakan korban fisik yang serius bagi semua orang, termasuk Rossi, yang kemudian mengakui butuh waktu berbulan-bulan untuk pulih sepenuhnya dari ketegangan dan intensitas acara tersebut. Rossi tidak pernah kembali ke Suzuka 8 Hours, tapi kemenangannya pada tahun 2001 tetap menjadi salah satu pencapaian paling luar biasa dalam karirnya yang gemilang.